Selamat pagi adik-adik. Pasti baik semua ya, sehat semua ya. Puji Tuhan. Ayo kita mulai Kak Meli ibadah kita pada sekolah minggu ini. Adik-adik pada sukacita hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita pujikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui ibadah kami pagi hari ini. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, sebelum kita mau mulai ibadah kita akan yel-yel dulu ya. Tepuk Yesus ya. Masih ingat semua? Puji Tuhan. Ayo Kak Meli. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi. Tepuk Yesus. Yesus.
kita katakan Yesus, yes ya. Kita pujikan akulah pahlawan Kristus. Tuhan ya, kita pujikan seperti wanita mengurapiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Karena kami rindu Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu itu boleh mengurapi kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami seperti wanita mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Marilah Roh Kudus jamah hati kami. Biarlah firman itu terbentuk di dalam tanah hati kami yang subur, agar Tuhan firman itu memberikan kemenangan dan kekuatan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Kami serahkan sama Kak Evan yang akan membawakan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya kita? Semoga hari ini kita menjadi pribadi yang berbahagia. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita, kita sudah bergembira bersama. Saat ini adik-adik siapkan hati untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah panduan untuk kita melangkah, panduan kita untuk kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai 16. Ya. Mr. Evan ulangi. Kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai 16. Adik-adik simak di Alkitabnya masing-masing di rumah, tetap membaca ya. Mr. Evan akan bacakan untuk kita semua dan adik-adik menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah di Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, kita berhenti bacanya sampai di situ. Nah, firman Tuhan pagi hari ini
Mr. Evan kasih judul suka memberi. Ya, kalau minggu kemarin Kak Frene menyampaikan mencari yang hilang, ya. Ketika yang hilang itu sudah dicari dan sudah didapat, hari ini kita belajar untuk suka memberi, ya. Di antara kita, anak-anak itu kadang-kadang kalau misalnya punya makanan, punya barang gitu ya, anak-anak itu relatif pelit gitu ya. Misalnya Mr. Evan minta ini dong sedikit gitu ya. Dia memberikannya itu terasa dengan terpaksa gitu ya. Nah, kita belajar hari ini melalui Elia dan janda di Sarfat. Kalau kita melihat janda itu adalah seseorang yang sudah tidak punya suami. Jadi kalau mamanya ditinggal, papanya meninggal, itu mamanya jadi janda. Nah, relatif seorang janda ini tidak bekerja. Kalau tidak bekerja itu berarti nggak punya uang, ya. Dia menghidupi anak-anaknya dengan pekerjaan yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya, gitu ya. Nah, hari ini ketika janda ini didatangi tamu oleh Elia, gitu ya. Elia ini bertamu ke rumahnya. Nah, Elia bertamu ini, Elia itu lapar gitu ya, sama haus. Gitu. Nah, dia minta ini air dan roti sama janda ini. Tapi janda ini karena terlampau miskin, janda ini bilang, saya tidak punya roti, gitu ya. Tapi saya punya tepung dan minyak. Tapi ada tapinya gitu ya. Kalau orang datang bertamu ke rumah kita, gitu ya, biasanya kita kasih apa? Kita suruh masuk, gitu ya. Kita kasih minum, gitu ya. Kalau kita punya makanan, kita kasih makanan. Tetapi Elia ini datang, dia itu nggak diundang, tapi datang sendiri, minta minum sama minta makan, minta roti gitu ya. Tapi janda ini nggak punya gitu ya. Nah, ketika janda ini tidak punya, dia hanya bilang saya ini hanya punya tepung dan minyak gitu ya. Tapi tepung dan minyak ini bukan untuk kamu, tapi untuk makan aku dan anakku gitu ya. Nah, setelah aku makan roti ini, setelah selesai diolah menjadi roti, maka aku akan mati. Akan mati itu berbicara apa? Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Berarti aku sudah tidak bisa membuat makanan lagi, gitu ya. Nah, tetapi luar biasanya firman Tuhan pagi hari ini yang datang melalui perantaraan Elia, gitu ya. Makanya ketika kita mempunyai telinga adik-adik, telinga itu Tuhan beri 2, tetapi mulut ini diberi 1. Apalagi mulutnya sekarang ditutup pakai masker. Kalau ditutup pakai masker artinya apa? Sedikitlah berbicara tetapi banyak untuk mendengar. Nah, janda ini mendengar apa yang diperintahkan oleh Elia. Kalau Kak Evan jadi orang di masa itu, gitu ya, Mr. Evan akan bilang, cek enak minta gitu ya. Nanti nih aku masa ini sudah habis, sudah nggak punya lagi, aku akan mati nggak makan gitu ya. Tetapi karena janda ini mempunyai sesuatu apa ya, nurut gitu ya, nurut sama apa yang dikatakan Elia. Nah, apa yang dikatakan Elia ini benar-benar terjadi. Elia memperkatakan firman Tuhan bahwa buatlah roti kecil untuk aku makan. Setelah itu minyak dan tepungmu tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Nah, apa artinya Tuhan menurunkan hujan? Tuhan menurunkan hujan itu supaya janda ini bisa bekerja. Petani membutuhkan air untuk menyiram sawahnya. Tetapi kalau sawahnya tidak datang air, berarti petani ini harus nyari air. Tapi kalau tidak ada air, mau cari di mana, gitu ya. Nah, tetapi firman Tuhan pagi hari ini
mengajak kita untuk kita tidak pelit. Ya, tidak pelit ya adik-adik ya. Kalau misalnya ada yang mau minta diajari, jangan bilang, aku nggak mau ngajari, nanti kan kamu sainganku. Nah, tetapi kita harus mengajari. Ingat bahwa apa yang kita ajarkan ke orang lain belum tentu bisa sesuai 100% dengan apa yang kita punya. Semua tergantung kemampuan masing-masing. Tetapi kita tidak boleh punya perasaan pelit. Sifat pelit itu tidak boleh gitu ya. Nanti kalau misalnya didatangi tamu gitu ya, Bapak Ibu Gembala ke rumah kita, sudah kasih minum saja, tidak usah kasih makan gitu ya. Itu pelit. Nah, kalau kita didatangi oleh orang untuk bertamu, kita harus senang. Senangnya apa? Karena kita itu masih diperhatikan. Ya, kalau kita diperhatikan berarti kita gembira menerimanya. Nah, apa yang kita punya kita beri, dan jangan pernah merasa bahwa kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik ketika kita memberi. Nah, firman Tuhan pagi hari ini benar-benar luar biasa, ya. Ketika adik-adik menurut apa kata orang tua, pasti yang terbaik itu yang akan terjadi. Ya, jadi adik-adik harus belajar dengar-dengaran, adik-adik harus punya sifat untuk suka berbagi. Ya, jadi setelah ini kalau yang pelit-pelit itu harus bertobat, tidak boleh pelit lagi, ya. Soalnya orang pelit tidak masuk kerajaan surga. Ya, kita harus meniru janda ini, tidak punya apa-apa loh, tetapi dia mau memberi, ya. Kalau kita mau kasih untuk pekerjaan Tuhan, aku nggak punya uang lagi, hanya 50.000, punya kasih 50.000, ya. Punya uang 10.000, kasih 10.000. Punya uang 2.000, kasih 2.000. Punya uang 1.000, kasih 1.000. Punya uang 500.000, 500 rupiah, kasih. Nah, ketika kita memberi, Tuhan itu akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda artinya apa? Di dalam kehidupan kita itu tidak pernah merasakan kekurangan. Ya. Mr. Evan kasih tahu bahwa orang yang suka memberi di dalam kehidupannya, kita tidak pernah melihat orang itu mengalami yang namanya miskin. Tetapi orang itu selalu kaya dan kaya di dalam iman, kaya di dalam kebahagiaan dan lain-lainnya. Semuanya pokoknya melimpah karena dia suka memberi. Nah, pagi hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar, kita menjadi pribadi yang tidak pelit, suka memberi, ya, tidak boleh hitung-hitungan. Aku wis kasih DE ini, aku wis kasih ini DE, itu dihilangkan. Tidak boleh. Ya, tetapi kita harus belajar, aku harus selalu memberi. Karena di dalam memberi kita akan melihat kelimpahan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Itulah kedahsyatan Tuhan. Harusnya tadi bikin roti terus habis mati, tetapi ketika kita mau membagikan untuk orang lain, minyak, tepung tidak akan pernah habis. Bahkan itu bisa kita nikmati sampai musim hujan tiba. Musim hujan tiba artinya apa? Sampai kita mendapatkan berkat yang luar biasa, ya. Hujan itu berbicara tentang berkat. Tetapi ketika kita mau dengan rela memberi, ya, kita hari ini belajar firman untuk adik-adik itu tidak susah.
Ya, minggu kemarin mencari yang hilang yang ketemu, bahagia, ya. Hari ini kita belajar memberi, ya. Sudah memberi, sukacita melimpah, gitu ya. Nah, hari ini simple saja, kita belajar menjadi anak-anak yang suka memberi. Adik-adik mau memberi? Mau? Ya, kalau adik-adik mau memberi, mulai tunjukkan di dalam keluarga. Sama adiknya nggak boleh pelit, sama kakaknya nggak boleh pelit. Kalau punya minum harus berbagi, punya makanan harus berbagi, ya. Punya apapun harus berbagi. Nggak usah bertengkar, karena semua itu masing-masing, ya. Oke? Selamat kita belajar untuk menjadi pribadi yang suka memberi. Dan kita akan merasakan berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, ya. Oke adik-adik, terima kasih untuk minggu ini. Semoga kita tetap sehat. Besok kembali lagi kita bersekolah. Kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa firman Tuhan hari ini dibagikan kepada orang-orang yang kita jumpai, supaya benar-benar apa yang kita punya kita boleh bagikan untuk orang lain. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas minggu ini. Sungguh kami bersyukur dan bangga mempunyai Allah yang luar biasa, mempunyai Allah yang dahsyat, bahwa pekerjaan tangannya itu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar melalui Nabi Elia dan janda di Sarfat yang dengan tulus ikhlas rela berbagi, memberi dari kekurangan. Dan kami percaya melalui kekurangan itu ada kelimpahan Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPDI Immanuel, kami belajar untuk menjadi anak-anak yang tidak pelit, untuk menjadi anak-anak yang rela berbagi tanpa paksaan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Besok kami akan kembali untuk bersekolah. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan kepandaian agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami, berkatilah mereka dengan limpah kesehatan. Biarlah mereka boleh setia mendukung anak-anak di dalam pekerjaan maupun tugas-tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Bapa, pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Maka dari itu dengan rendah hati kami memohon berkat melalui Bapak Gembala. Mari kita berdoa, kita akan terima berkat. Terimalah berkat di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada pengumuman? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.